Cik-cik beriuk bilang sumping dari jauh. Sampai ke Cibok bawa ke piting 2 ekor. Cik-cik beriuk bilang sumping dari jauh. Sampai ke Cibok bawa ke piting 2 ekor. Campur dalam bilang pica hidung gigi ronga. Sampai ketawa dolo Tanjung Raja Tunggal. Nah, teman-teman semuanya, ada udah yang mendengar lagu yang saya bawakan tadi, bukan? Ada yang tahu lagu tersebut berasal dari mana? Lagu tersebut berasal dari Kalimantan Barat. Cerita yang akan saya bawakan juga berasal dari Kalimantan Barat. Cerita ini berjudul Batu Menangis. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ibu bersama anak perempuannya bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal sejak Darmi masih kecil. Kini, ibu Darmi yang membanting tulang untuk menghidupi putrinya. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya hanya berdandan. Ia juga tidak mau keluar rumah karena takut kulitnya menjadi hitam. Suatu hari ibu Darmi kian pergi ke pasar. Di perjalanan, ibu Darmi ingat bahwa ia belum masak. Ia kemudian berpesan kepada Darmi. "Darmi, maukah hari ini kamu masak, nak? Ibu hari ini mau berangkat ke ladang. Nanti kalau selesai masak, maukah kamu bawanya ke ladang, nak?" "Tidak mau, Bu. Aku tidak mau masak. Nanti rambutku bau tungku. Aku kan habis keramas, Bu. Lalu kalau aku mengantarnya ke ladang, nanti kulitku menjadi hitam. Aku kan habis luluran, Bu." Ibu Darmi hanya bisa menggelengkan kepala. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke ladang. Sesampainya di ladang, ibu Darmi mulai bekerja untuk menyimpan hasil panennya. Kemudian ia beristirahat dan mengambil air yang berada di tungku. Dan dia berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, ubahlah sikap anakku agar dia tidak melawan orang tua." Pulangnya ibu Darmi di rumah, ia melihat tidak ada lauk pauk pun di dapur. Darmi menghampiri ibunya. "Bu, ibu ini dari mana saja sih? Aku kan lapar, Bu, seharian belum makan." "Ibu kan sudah menyuruhmu untuk memasak, nak." "Aku tidak mau, Bu." Darmi lalu meninggalkan ibunya begitu saja. Keesokan harinya, ibu Darmi akan berangkat ke pasar untuk membawa hasil panen. "Darmi, maukah kamu ikut ke pasar, nak?" "Tidak mau, Bu. Nanti kalau aku ikut ke pasar, kulitku menjadi dekil. Pasar kan becek, Bu." Ibu Darmi hanya bisa menggelengkan kepala. Sesampainya di pasar, ia menjual hasil panennya dan mendapat hasil yang sedikit. Tetapi ia tidak pantang menyerah. Lalu ia kembali ke rumah. Sesampai di rumah, Darmi menghampiri ibunya. "Bu, bedakku habis. Tolong belikan dong, Bu." "Iya, nanti ibu belikan. Tapi kamu harus ikut ke pasar supaya ibu tidak salah beli." Keesokan harinya mereka pergi ke pasar. Darmi berkata kepada ibunya, "Bu, nanti kalau di perjalanan ibu jalan di belakangku saja ya." "Kenapa, Darmi?
Pokoknya ibu jalan di belakangku saja. Di perjalanan, mereka bertemu dengan teman Darmi. Darmi, tumben kamu keluar rumah. Itu siapa Darmi? Ibumu ya? Bukan, dia bukan ibuku. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, Darmi bertemu juga dengan teman laki-lakinya. Hai Darmi, tumben kamu ke pasar? Itu siapa yang di belakangmu? Ibumu ya? Bukan, dia bukan ibuku. Dia pembantuku. Betapa sedih Ibu Darmi mendengar perkataan Darmi. Ia hanya tetap bersabar. Mereka melanjutkan perjalanannya dan lagi bertemu teman Darmi. Hai Darmi, kamu mau kemana? Itu siapa yang di belakangmu Darmi? Ibumu ya? Bukan, dia bukan ibuku. Dia pembantuku. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Ia pun berdoa. Ya Tuhan, berikanlah hukuman untuk anak hamba agar dia menjadi jera. Setelah Ibu Darmi berdoa, langit menjadi hitam dan kilat menjambar dengan cepat. Aduh, Ibu, ada apa dengan kakiku, Bu? Kakiku tidak bisa digerakkan lagi. Maafkan Ibu, Nak. Ampun, Bu, ampun. Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Darmi telah melawan ibunya. Ia tetap menjadi batu. Itu karena ia melawan ibunya dan durhaka terhadap ibunya. Kini batu itu ditempatkan di atas tebing di Kalimantan Barat yang bernama Batu Menangis. Pesan moral yang dapat kita petik dari cerita tadi adalah jangan durhaka terhadap orang tua, terutama ibumu, karena beliau yang melahirkan dan membesarkanmu hingga sekarang ini. Seperti peribahasa, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Kasih ibu dapat dirasakan sepanjang hayat, namun kasih anak hanya terbatas waktu. Saya persembahkan satu lagu untuk seluruh ibu di dunia. Nah teman-teman, bagaimana? Menarik bukan cerita tadi? Peluk ibumu dan ucapkan terima kasih. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Nah teman-teman, itu tadi konten dari program Rumah Adelia. Banyak hal, banyak pelajaran yang bisa kita pelajari dari Rumah Adelia. Semoga kedepannya semakin berkembang dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.